Jadi sianan sawana sayang kawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin kita disayang Allah seperti Nabi, tirulah karakter Nabi, tirulah akhlak Nabi, tirulah sifat Nabi, tirulah tabiat Nabi. Itulah gunanya kita membaca sejarah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak desa Taluk Kenidai, orangnya ramah menerima tamu. Dek jadwal kita lai sesuai, siang kini kita bertamu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Taluk Kenidai, Bapak Kepala Dusun 1, Dusun 3, 2 ada juga. Dusun 1, Dusun 3, Dusun 2.
Kabupaten Kampar. Jadi kalau tiba di Sumatera Barat, taluak kini daiko ujung dari kapal rantau. Apa maksudnya? Dia dekat dengan kota Pekanbaru, tapi dia Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, kita semuanya diberi kesempatan untuk bertemu di Masjid Al-Mukhlisin ini. Karena di jalan untuk masuk ke sini tadi itu ada baliho saya. Saya tanya dulu dengan bapak-bapak ibu-ibu. Apa bedanya baliho Ustadz jo baliho calon legislatif? Apa bedanya, Pak? Apa bedanya, Bu? Ada enggak ibu yang anggota DPR? Apa beda balihonya? Kalau baliho anggota DPR inyo mencetak bara dulu, bara daerah pemilihannya, kemudian bara lo kayu untuk tonggaknya, bara lo upah untuk menagaknya, ya kan? Itu piti keluar saudara. Tapi kalau baliho Ustadz itu Pak pengurus mencetak, tidak ada piti Ustadz keluar. Malah ini ada PT bego. Maka ini ibu-ibu dan bapak. Beda. Dan Ustaz tak perlu kampanye. Nyo dia tahu saja Allah ke orang. Japui Ustaz tu undang Ustaz tu mengaji je. Ada yang bawa kampanye untuk mengaji kemari? Nah ada. Tapi bangko tahu orang sejauh kau. Itulah kerja Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian yang saya hormati jamaah musalla dan masjid yang diundang oleh Bapak Kepala Desa. Kebetulan acara kita ini diadakan di Masjid Mukhlisin. Saya yakin ada jamaah musalla lain, ada jamaah masjid lain. Karena saya lihat banyak datang ke sini dengan kendaraan, artinya tempat ibu jauh tinggal dari sini. Saya doakan jamaah yang hadir ini kepada Allah, ya Allah, masukkanlah jamaah ini ke dalam surga ya Allah. Cuma mau cameh tadi, anak mau camehan. Banyak nambah baju hitam kecil kok kematian sih kok. Ya kan? Nah laki-laki berbaju hitam, nampadosi berbaju hitam. Ya kan? Nah, itu pula kesepakatannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah. Amin. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, kalau ada Ibu Kepala Dusun, Ibu Kepala Sekolah, Majelis Guru, pokoknya seluruh jamaah yang hadir ini saya hormati. Ketua Majelis Taklim, Ketua BKMT, Ketua Wirid Yasin, Ketua Muhammadiyah, termasuk Ketua Julo-Julo, ambo hormati saudara. Tapi kalau ada nan datang kok nan karajo di PT Budanir, itu ndak ambo hormati. Ada nan di PT Budanir. Lai tahu Ibu Budanir? Badan Usaha Dana Rentenir. Ibu papinjaman piti ke orang 100.000, minta bambayanya 125.000.
atau namanya karajo di PT Budanir makan riba. Ini akan dihancurkan oleh Allah. Orang seperti itu tidak saya hormati, tapi saya doakan kepada Allah, ya Allah, berilah orang ini petunjuk kembali agar dia kembali ke jalan yang benar. Terakhir kita hormati Bapak dan Ibu serta keluarga besar PT Berkah Utama yang berkantor pusat di Sumatera Barat, ada cabangnya di Pekanbaru, sesuatu travel umrah yang insyaallah setiap bulan paling tidak memberangkatkan 2 kloter jemaah umrah. Dan saya beserta Pak Bashir yang mengambil foto ibu-ibu sekarang itu akan berangkat di bulan Desember tanggal 6 tahun 2025 ini. Kalau ada jamaah yang hadir ini ingin berangkat bareng dengan Ustadz Ristawardi, dari Pekanbaru kita bertolak ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke King Abdul Aziz, terus kita ke Madinah, ziarah di sana 5 hari, terus kita akan melaksanakan umrah ke Mekah. Harinya disediakan 12 hari. Ya kan? Segeralah mendaftar karena anggota beliau banyak sekarang datang kemari, mungkin ada membawa brosur ya. Mudah-mudahan orang desa Tanjung Kenidai diberi oleh Allah rezeki bisa semuanya berangkat umrah biswa bersama Ustadz Ristawardi. Amin. Amin lah Bu. Amin. Lai sehat saya ibu-ibu bapak. Lai. Kalau ambo gak dibatu seketik, tapi makan banyak yo. Tadi makan di rumah Pak Kepala Desa itu lawak kariang digoreng jo taruang. Itulah makna dan bot. Jolado mudo. Sudah tu ada gulai kambing. Ada orang bertanya, lain tak tensi Ustaz minum makan gulai kambing tu? Nyoperai. Kalau mambai ya, yo tensi ya ada. Asa perai tintiang sana. Ini kan, dah ada tensi tu. Jadi ambo tadi makan jo gulai kambing. Indah ada ambo babaso-baso. Bab itu, sajak subuh tadi sengaja tak makan. Sengaja tak sarapan. Jago salat subuh lalu balik. Jago balik hari setengah soleh mandi taruh kemari. Kalau ambo babaso makan, istri Pak Lurah etik beliau lah bersedia. Pak Kepala Desa anyo bae bapantun mereka. Ada pantunnya di beliau tu Pak Ustaz, ada. Payo kumbuh bakat tinggian, tampak nandari sari lama, jalan raya ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak, buya babaso tentang itu, jauh tak ibu hati kami. Sebelumnya baca pantun tu, ambo api yang gulai kambing tu sepiring. Supaya senang hatinya. Kalau ada na lain mencari ambo makan, kau Ustaz kau cangok wana, abialah. Di orang dia teh rumah, inyo bajaso batana, kalau sambanyo abi. Jadi ambo lah makan tadi. Ambo cari ibu-ibu banyak lo kemari menjujung baban. Itu nasi itu kue. Kue. Masuk serugo je lah ibu-ibu. Banyak bana jasonya ke kami ya Allah. Kami nyobuan kopi, nyobuan jus tomat,
nyoboean jus naga, nyoboean kopi ginseng, nyoboean kopi luwak, nyoboean kopi hitam, nyoboekan teh talue, nyoboean teh jahe. Jadi ibu-ibu ini harus kita ba'a menghormatinya. Bundo kandung si ibu-ibu. Beliau adalah ambam puru aluang bunian. Orang nenduduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Ibu-ibu tadi kan dipoto di Pak Basir kan? Lenda dona lalu. Kalau lau buru video kami nanya itu. Jadi ketika dipoto Pak Basir tu senyum. Dapat 2,000. Pertama ibu nanti keluar di YouTube. Yang kedua ibu bersedekah. Sedekah apa Ustaz? Senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau panciki awak bersedekah jo piti galak sepa banyak. Ya kan? Mudah-mudahan diterima oleh Allah senyum itu sebagai sedekah. Amin. Judul pengajian awak siang ko memperingati Maulid juga. Sekarang saya tanya ibu-ibu, sudah tanggal berapa bulan Rabiul Awal sekarang? Tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Baca lihat dulu. Tanggal dalam Islam itu harus hafal deh Pak. Tanggal 27. Nyoca lihat lo ke sini. Nabi lahir tanggal berapa? Tanggal 2 balik. Muhammad mana kita peringati gini? Kini tanggal 27 memperingati Maulid Nabi. Nabi lahir tanggal 2 balik. Muhammad mana diperingati? Jadi sekarang kita tukar saja judulnya. Apa? Membaca sejarah Nabi semenjak beliau kecil sampai jadi Rasul. Karena itu semuanya uswatun hasanah. Kalau hari lahir Nabi lah terlampau. Sejarah Nabi harus kita baca. Iya. Allah mengatakan dalam ayat yang saya baca tadi, wa ba'asad nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Kami utus nabi itu kepadamu wahai manusia untuk 2 macam. Pertama mubasyirin, memberi kabar gembira. Yang kedua wa munzirin, memberi peringatan. Kenapa kita harus diingatkan? Karena kita banyak pelupa. Iya kan? Itulah Nabi memberikan peringatan. Agar kita tidak komplain nanti di akhirat. Nabi yang diutus itu semua jawab manusia. Ana basyarum mithlukum. Saya manusia seperti kamu. Kalau Nabi yang diutus dari bangsa malaikat, kita bisa menuntut di akhirat nanti Pak. Kenapa kamu tidak patuh seperti nabimu? Ya Allah, Nabi itu engkau patuhnya ya Allah. Nyokan malaikat. Malaikat tidak punya keinginan ya Allah. Malaikat tidak punya nafsu. Patut saja dia patuh. Ini sudah diantisipasi oleh Allah. Makanya yang jadi Nabi itu manusia. Punya nafsu Nabi itu, iya Pak. Apa tahu bara bini Rasulullah? Berapa? Ada ulama mengatakan sawale, ada 9. Yang tahu itu Allah aja beliau.
Jadi apa kalau mai kui Nabi, cie bini baru, tambahlah 9 lain. Iya kan? Iya kan? Sebab bini Nabi itu tidak cie. Tapi siapa istrinya itu? Apakah dia beristri karena nafsu? Nah, ini yang masalah. Istri Nabi itu nanggadi ciknya, Pak. Siapa? Ibu Aisyah. Itu tidak punya anak. Beliau beranak dengan siapa? Dengan Ibu Khadijah. Tapi anak Nabi itu banyak. Kenapa? Beliau disuruh oleh Allah menikahi perempuan-perempuan janda yang suaminya mati di medan perang. Ada anaknya yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Jadi anak Nabi itu dengan istri yang dinikahi suaminya mati di medan perang, puluhan orang anak beliau. Jadi kok yo ka meniru Nabi jo Pak, cari padusi kematian laki nan anaknya sabale orang kapa pelero. Kalau lai talok dapat apa ini dah. Itu Nabi itu Pak. Jadi kita jangan terpengaruh aja orang orientalis. Siapa itu Muhammad? Orang banyak bini je. Dia tidak baca yang diperistri Nabi itu siapa? Dan yang menyuruhnya siapa? Ya kan? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarahnya perlu kita baca supaya kita jangan salah paham atau gagal paham. Nabi itu banyak bini lo lawak aja kan? Iya kan? Duitnya dari mana? Dari Baitul Mal. Iya kan? Untuk memelihara anak yatim itu. Baitul Mal itu apa? Dikumpul dari zakat orang-orang muslim yang kaya. Jadi zakat itu fungsinya sebenarnya apa? Memberdayakan ekonomi orang miskin sehingga dia yang dikasih pancing, bukan ikan. Kalau zakat kau dibagi seorang-seorang Pak, dia kira 100.000, 200.000 amplop, ya kan? Nang katibonya maro itu jo lihat. Jadi yang dikasih pancing. Bapak yang kaya-kaya yang banyak sawit, nampak orang miskin tanya, "Bu, ibu usaha bisa?" Nah, kalau laki-lakinya, "Apa usaha bisa?" "Ambo bisa menggalai sate, Pak." Itu pengalaman. Pitih nanti ada pembali gerobak, pitih nanti ada pembali pokok sate goj. Berapa perlu dah Pak? Baliannya gerobak sate, balian pitih untuk membeli daging, untuk membeli bare, kanyobuhan ketupik. Dengan adanya seperti itu, orang yang dahulu namanya mustahik menerima, nanti dia beberapa tahun kemudian sudah jadi muzaki. Itu tujuan zakat itu Pak. Jadi zakat janikan dibagi, tapi panciang supaya orang itu memanciang. Iya kan? Dia Pak nang kayo-kayo jana doyo apa imbori ke bulan puasa orang miskin ke rumah Pak apa ririannya bersama-sama tu bantu itik ke masuk air tu pagi piti 50.000 seorang tahun nang ketibonya maro itu yo lihat bara uang kita berapa bisa kita memberdayakan masyarakat miskin tu bisa 2 orang dana untuk 2 orang teh alah nantinya jadi muzaki lagi inyo lo berzakat lagi. Ada contohnya Pak Ustaz? Ada. Kami di PT Semen Padang ada amil zakat itu Pak. Jadi pitih gaji kami dipotong. Itu bermiliar uangnya Pak. Sudah ada sekarang orang yang menerima zakat itu yang kaya raya. Dia bangun rumah jolongnya menggalai nasi juga robak di emper-emper toko dek sambanya lama aragonya indak memakut tambah banyak je orang makan tu luaskan je pekarangan akhirnya dapat pitihnya balik tanah nya bangun rumah makan sekarang dia sudah punya restoran
asalnya dia miskin menerima zakat. Bu, lain tak lalu ibu. Kita taruhin cerita kaya. Kemudian Rasulullah itu manusia seperti kita. Agar orang percaya, kata Rasulullah itu, dia diberi referensi. Referensi itu bahasa Piaman. Bahasa Minangnya mamanje basinggari mancancang balandasan kaji punyo dalil curito punyo alasan. Apa jadi referensi Nabi itu? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkan di Allah samojo Nabi itu kitab. Jauh lebih banyak isinya dari kitab nan dahulu. Ada nama kitab untuk Nabi Daud, Zabur. Itu namanya ceknya, Pak. Ada nama kitab untuk Nabi Musa, Taurat. Itu namanya. Ada nama kitab untuk Nabi Isa, Injil. Tidak ada nama lain. Tapi kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sampai kepada kita sekarang, itu 4 namanya, Pak. Pertama namanya Al-Quran, yang kedua namanya Alkitab, yang ketiga namanya Al-Furqan, yang keempat namanya Az-Zikru. Ya kan? Kalau kita ingin sapayuang je Nabi Muhammad, ingin disayangi serupa Nabi Muhammad, yang 4 ini harus kita amalkan. Al-Quran apa artinya? Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya apa? Yang dibaca. Jangan dibiarkan Al-Quran itu di atas lemari sampai berdebu, Pak. Tabah debunya, dia adonya baca-baca di tuan rumah. Nyuntuk jimek saya. Jadi namanya Al-Quran itu, arti Al-Quran itu apa? Yang dibaca. Dan ayat yang mulai turun, Ikra. Mengko disuruh awak membaca di Allah. Orang membaca tu Pak, labah tambah banyak ilmunya dari orang yang tak suka membaca. Kalau Nabi tidak tertiru dah waktu Pak Ustaz, Nabi itu kan luar biasa. Ada cerita tidak Nabinya dah Pak. Malah tidak pernah nyoba sobok je Nabi dah. Tapi bisanya meniru akhlak Nabi. Siapa itu? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak Sandiaga Uno dah. Itu Ayub je nama. Itu dah. Salahuddin Al-Ayyubi yang di Arab. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, terjadilah perang salib antara orang Islam dengan Kristen. Tanpa sepengetahuan Salahuddin Al-Ayyubi, dia gianya ujung panahnya di tentaranya racun. Racun, Pak. Ujung panah. Targetnya untuk dibunuh Panglima Perang Inggris. Namanya Panglima Richard. Adik panahlah dek anak buah Salahuddin Ayyubi. Karena Panglima Richard tu di bahunya anak panah beracun. Sebentar tubuhnya menghijau. Dia kejang-kejang. Pengaruh racun. Tapi lain tak meninggal, Pak. Dibawa ke rumah sakit. Hanya di rumah sakit itu bisa menghilangkan rasa sakit. Lah hilang ke dokter tu. Bakal lain. Kemudian Salahuddin tahu, datanglah ke rumah sakit. Pak, katanya ke kepala rumah sakit, iyo, siko Panglima Richard dirawat, iyo. Anda siapa? Saya Salahuddin Al-Ayyubi, musuh besarnya. Jadi untuk apa Anda ke sini? Saya akan mencoba merawatnya. Saya ada sedikit ilmu diberikan oleh Allah untuk merawat orang kena racun. Izinkan saya merawatnya, Pak. Ba'a kami kepercaya jo, Pak.
iko musuh gadang apa ke pak? Apa kamu be inyo? Baiko apa tambah parahnya nalai? Kalau dia nanti apa-apanya setelah saya beri obat, masukkan saya ke penjara aja. Anyo rawat 85 Richard Bapak, Dek Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kaum muslimin disembuhkan oleh Allah. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Sehat. Setelah sehat, Panglima Richard ini bersemangat sekali. Apa katanya kepada tentaranya? Mari kita hancurkan kampung Salahuddin Al-Ayyubi, kita cincang tubuhnya. Marangke semuanya tentaranya. Alun sampai di kampung Salahuddin basobok jurang. Kama Pak? Ambo ke membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Sontai ya Pak. Apa kan karena panah beracun? Yo, nasihat apa gini alai. Tahu ndak apa sianan mau be apa? Ambo baru be di rumah sakit sinan. Iyo. Tapi dokter tidak mampu. Yang merawat bapak itu musuh bapak. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau bapak tidak percaya, kembali dulu pulang. Baliknya, tanya ke rumah sakit itu. Iyo Salahuddin mau be ambo. Iyo kecil orang rumah sakit. Apakah dia berani juga untuk memerangi Salahuddin? Nyopai jo kesinan Pak. Jo tentaranya, tapi tiba di sana dia bersimpuh. Ya kan? Apa kata Salahuddin? Ba'amang koambo merawat Anda. Pertama, Anda kena korban ketidakadilan dari tentara saya. Tanpa perintah saya, dia mengasih panahnya racun. Dan dia sudah saya pecat. Yang kedua, orang Islam itu tidak mendendam. Kalau ada lawan yang terluka berat, itu dirawat. Kalau dia ditahan sesudah itu, dia dijemput oleh negaranya dengan uang tebusan, itu kami lepaskan. Kami tidak boleh membunuh musuh yang telah menyerah. Itulah akhlak kami orang Islam. Iya kan? Itu bukan nabi, tapi orang biasa seperti kita. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa ditiru Pak. Kalau niat baik ada. Awak kebanyakan kan pendandam Pak. Nanti coba ndak sasek pantau ke ladang. Babayu tang nanti. Dah lalu dandang dilaui didarik dan tanjaan je. Itu. Banyak pendendam. Kata adiknya gadih namanya Putri Irene, Bang. Rancak mana akhlak orang Islam tu ya Bang. Abang taluko dek racun menunggu mati jelek tapi nyobe. Bang, ambo ke sekolah di pesantren Salahuddin tu Bang, boleh. Katanya lah ke orang tua. Maka adik perempuannya itu akhirnya sekolah di pesantren Salahuddin Al-Ayyubi. Pindahnya dari Inggris ke kampung tu. Di mana kampung Salahuddin tu? Di Damaskus. Damaskus tu di mana tu? Di Teluk Kuantan atau di Pelalawan? Di mana tu Bu? Di Pekumbut. Iya kan? Ternyata otaknya sangat cemerlang. 6 tahun di pesantren itu dia bisa menyelesaikan pelajaran. Pandai berbahasa Arab, pandai fikih, pandai usul fikih, pandai tafsir, pandai ilmu tafsir, pandai hadis, pandai mustalah hadis. Tiba Panglima Richard di sini. Dia, yo. Indo kita ingin babinantu lai. Adinda kalau selesai sekolah, ya kan? Ingin
Orang tua punya mantu. Orang tua magih peluang. Kalau adinda ada pilihan, orang tua ndak melarang. Iya kan? Anang kece adiknya kau babisi kau dahnya paling maricar kau. Dah. Adalah kan hati ke Salahuddin aja. Iya kan? Jadi bapak-bapak kan hatinya ke gurunya kok. Panglima perang orang Islam dan guru di pesantren seorang alim. Ya kan? Karena di dalam Islam itu yang melamar yang laki-laki, ketika disampaikan oleh Panglima Richard kepada Salahuddin, Panglima Salahuddin, adik ambo jatuh hati ke anda. Mau ndak jadi orang semando ambo aja? Rupo Salahuddin kuatinya lah di dalam lo pak. Iya kan? Lakane hati lo nyo ke Putri Irene kok. Putri Irene itu rancak. Baraka banyaknya kini ibu-ibu siko gua ndak do nan serancak Putri Irene itu. Ndak do. Nyolamar lah dek Salahuddin Putri Irene kok. Nyolamar coba bahasa Inggris. Ndak dapet dembo. Dipindah ke bahasa Minang. Katanya badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti karena lah rusuh panjang bulu badia nan dua satuangan sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati sajak di tahun nan dahulu kinilah baru ambo sampaikan. Irine saya jatuh hati kepada nyo jawe lo di Putri Irene ko pantun Salahuddin ko. Jo bahasa Inggris, indah lo dapat demo. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa kete di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai mana abang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Bang, hatiku dalam hatimu. Jadi cerita itu. Bang kau berbunyinya. Kalau betul dia bunyi. Menikahlah Sultan Salahuddin dengan Putri Irene. Apa yang terjadi sesudah itu? 1000 tahun negara Inggris memeluk agama Islam. Ini dampak dari pemaaf, tidak pendendam. Itulah sifat Rasulullah. Itu nan ke ibu tiru. Le tadanga ibu dia micet dong. Nah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, nan ketiga apa sifat Nabi itu nan ke kita tiru? Beliau Nabi itu pemurah. Pemurah. Jadi kalau kita ingin sepayung dengan Nabi nanti di akhirat, tirulah beliau pemurah. Nan paling rancak bainfak ko bapak ibu-ibu awak salat subuh. Kaluan infak sekali. Jadi nan infak tu muka suiknya Ustaz. Nan pakai kotak diletak ni musajid. Kok infak namanya kan? Bam kau diletakkan dek pengurusinan supaya awak nak masuk musajid menampak. Ya kan? Kalau sedekah tadi kan boleh galak saya. Tapi kalau kotak infak kau galak saya awak nak isinya. Masuk dari luar tu galak saya ke kotak kau. Nak isinya dah. Jadi kotak kau harus diisi jo piti. Namanya wa anfiqu mimma razaqnakum, sebahagian rezekimu hendaklah kamu infakkan. Kalau kita pemurah bapak ibu, itu capek diganti di Allah balik. Gantinya ndak cie dua dah, 10 kali lipat. Ada minantu Nabi Ali bin Abi Talib. Kemudian bininya sakit. Nang kalama dia buah kurma muda bang.
Pai lali ko ke pasar cie orang menjual buah kurma tu. Kutiko ke mengamali di periso dompet nak do piti. Pulang balik. Akhirnya ibu Fatimah ndak lo do piti. Dijual sekain dekas pak. Ke pasar loak. Ada pek lah piti 1 rial. Kurma mudo ko 1 rial lo balinya. Lada pek dia ali itu pak nyobawa pulang. Dalam perjalanan basobo orang batuk darah. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Tolong apa ya nak? Banyak orang lalu kemari tadi pindak bisa nyo menolong apa. Mungkin apa busuk darah jonana ko mungkin. Ali ko dek dididik Rasulullah bu. Hatinya mulia. Nyo tolong gaik ko nyo duduan. Nyo barasihan darah-darah tu. Sakit apa pak? Ambo sakit paru-paru nak. Lai baru be apa? Jua ka baru be piti ndak ada. Rumah apa di ma? Ndak ada rumah boleh sejak ambo pensiun nyo usia dek bini ambo. Nah, iko istri ndak elok perangai ke. Jangan ditiru itu ndak. Lai makan apa pak? Lah 10 hari ndak makan, lah tambah lama badan kau. Anang kelama dia pak, kurma mudo nak. Lai ada di tangan Ali. Lai cieknya. Itu bini teragak gitu. Aku nanya tanya kok, iman. Dia kan? Dia giang kagak kok antuk ini lah. Ya Allah. Istri saya sakit tapi dia masih muda. Orang tua ini sakit, dia sudah renta, sudah lansia. Biarlah saya potong ya Allah, saya berikan kepada orang tua ini sepotong. Nyo potong pak, nyo agian kagak itu. Begitu dimakan oleh orang tua itu, berproses dalam perutnya, akhirnya dampaknya ndak tanggung-tanggung. Dia ndak batuk darah lagi. Taluk di nyo duduk. Ndak ada darah keluar lagi. Terima kasih ya nak, jadi ube dia pak. Sama pak. Lai kata lo dia pak berjalan, insyaAllah. Ambo pulang lo ya pak, istri ambo sakit lo di rumah. Apa kecik gaik kau pulang lah nak. Supaya kue na tulang apa, tinggalan nan sakare itu lai. Kalau awak ali bah. Lah dia ge sepotong nan sepotong lain nyo minta lo. Bini awak itu nan teraga. Kalau awak ali ba. Itu iman nanyo tanyo tu pak. Kalau awak tu mati selagai leje. Iko bini dan sakit dan malah dan lagi sekare empat minta sekare leje. Tapi ali ini luar biasa. Nyo gian? Ya Allah, terimalah ini untuk orang tua ini. Begitu dimakan oleh orang tua tu pak, taluknya tagak langsung lari. Baso piamannya cigin sewe elek. Nam cik calik ke belakang. Ali berdoa, ya Allah, dengan sebuah kurma orang tua tadi engkau sembuhkan ya Allah. Syukran ya Allah. Tapi istri ambo nak do nang kambo bawa pulang. Tapi saya yakin ya Allah engkau akan membantu saya. Ndak lurus lang kali kau pulang lah pak. Akecek beko ke istri. Nan dijual kain. Kini nan di Bali ndak tahu pulang. Kalau orang taluk kani dewi ni nya tu lah jale kain dan nang jual. Indak ada nang bawa pulang aja. Mati selang aja. Ni kan? Tapi untung istrinya anak Rasulullah. Begitu dia tiba di halaman, istrinya lah bajilbab. Nyolah pakai bada afon. Harum babaun dia Ali. Inyo lah mengecek dulu. Dia senyum. Bang, capeklah kemari bang. Ambo bangga punya suami serupa bang. Dalam miskin bisa membantu orang. Nana bang bantu tu ndak manusia kecek ayah do bang. Malaikat yang menyamar.
Kata siapa? Kata Ali. Kata Rasulullah. Bang, inyo akan lari tadi yo bang. Yo, nyo ke rumah awak. Manga membawa ube untuk amboj. Ube-nya buah kurma mudoj. Alhamdulillah, baitu ambo makan sehat lo penyakit ambonyo sehat dan ambo di Allah. Bang, di atas meja, di atas rumah ada bungkusan itu ndak tahu ambo isinya. Siapa membawa? Yo apa gaib tu malaikat tu. Ndak baca lihat isinya, ndak berhak ambo mencaliak. Sebab untuk abang katanya. Awaralo jujur bini Ali itu tu pak. Kalau bini apa lah nyo kakek melaki apa pulang tu. Ya kan? Nyo ingin tahu isinya kan? Ha. Ya kan? Nyo buka dari bungkusan tu 10 buah dari mo. 10 buah kurma muda. Itu balasannya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 balasannya dari Allah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, rezeki yang diberi Allah sebahagian infakkanlah untuk jalan Allah. Musaji lah rancak pak. Yo ko ado kita membuat rumah tahfiz sebagai panti asuhan anak yatim. Semuanya itu banyak lagi lahan-lahan untuk membagi rezeki yang diberikan oleh Allah. Itulah sifat-sifat Rasulullah itu. Maka Allah mengatakan kedatangan Nabi itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meniru beliau. Bab itu hidup di dunia ko hanya sampai tinggal, sampai meninggal, bukan sampai tinggal. Jadi ibu-ibu kalau lah rancak rumah, jangan ditukar-tukar je modelnya lain. Cat saya. Karena ada orang baru untuh hello rumah aku balik. Awak tukar lo je model baru. Ya dek piti lah iya. Nah, sudah rumah kau diubah-ubah awak mati. Ya kan? Ketika mati ke dalam tanah, ndak di atas awak lain, di dalam parut tanah. Lain nama laki awak mau nyian kat 3 hari dekat kubur tu. Biarlah menangis nak laki ibu meninggal. Ndak kamu hanya mau nian dekat kubur tu nyo buat pondok ketek senan nyo lalok lo 3 hari senan. Dah buat. Malah laki-laki ko kalau mati bininya pak, kalau nyo muda baru tiok pagi nyo menyiram kubur tu. Nyo siram nyo selang tu. Lah sampai 2 tahun nyo siram nyo. Kecik tetangga yu ibu nampak ko yu bini nyo nyo siram nyo kubur je. Orang tak tahu dah kira janji je bini nyo ko. Kalau adinda meninggal, apabila udah boleh mengganti je. Kalau lah tumbuh rumput gak 3 jangka di kubur ko dah je. Tunggu nyo siram tarui. Iya kan? Supaya rumput ko capek tinggi. Jadi ibu jangan percaya aja laki ibu ko. Kan? Kalau ibu dahulu mati pastinya berbini. Ambo mengko indak dek lah gaik tu. Kalau muda berbini boleh. Ya kan? Jadi sianan sawana sayang kawa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita disayang Allah seperti Nabi, tirulah karakter Nabi, tirulah akhlak Nabi, tirulah sifat Nabi, tirulah tabiat Nabi. Itulah gunanya kita membaca sejarah Nabi. Itulah tausiah kita pada siang ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih kepada jemaah yang telah beramai-ramai datang ke sini. Sekali lagi saya doakan semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.